sepak bola Indonesia kembali memicu perdebatan panas. Bukan karena kemenangan, bukan karena kekalahan, tetapi karena sebuah keheningan. Keheningan di saat seluruh dunia sedang ramai memainkan pertandingan internasional. Di periode FIFA Matchday 10-18 November ember, hampir semua negara memanfaatkan jatah resmi dari FIFA untuk menggelar laga uji coba, memperbaiki ranking, dan menguji strategi. Namun, timnas Indonesia justru tidak bermain sama sekali. Keputusan inilah yang membuat PSSI dihujani kritik dari berbagai pihak. Banyak yang menilai langkah ini menunjukkan inkonsistensi, terutama di tengah ambisi besar menembus 100 besar ranking FIFA. FIFA Matchday adalah jadwal resmi yang diberikan FIFA untuk negara menggelar pertandingan internasional. Manfaatnya jelas, menambah poin ranking FIFA, menguji taktik pelatih baru, mengembangkan chemistry pemain, menunjukkan progres sepak bola nasional. Blok kecil seperti Nepal, Laos, dan Guam sekalipun memanfaatkannya untuk mendapatkan poin. Ironisnya, ketika negara lain bergerak, Indonesia justru diam di tempat. Keputusan ini kemudian mempertanyakan ulang, sebenarnya apa arah dan strategi PSSI untuk timnas Indonesia? Awal kontroversi. Kritik mulai bermunculan sejak jadwal FIFA Matchday dirilis. Ketika federasi negara lain mengumumkan lawan tanding, Indonesia tidak mengumumkan apapun. Di saat itu publik mulai bertanya, mengapa tidak ada pertandingan? Apakah tidak ada lawan? Atau ada masalah internal? Setelah jadwal berjalan, barulah publik sadar bahwa Indonesia benar-benar tidak memanfaatkan jatah tersebut. Disinilah kritik mulai membesar. Inkonsistensi PSSI. Menurut banyak pemerhati sepak bola nasional, PSSI terlihat tidak konsisten antara ucapan dan tindakan. PSSI pernah menyatakan ambisi besar untuk membawa Indonesia masuk jajaran 100 besar dunia. Namun ketika ada kesempatan resmi meningkatkan poin ranking, kesempatan itu malah dilewatkan begitu saja. Padahal ranking FIFA tidak bisa naik hanya dengan optimisme. Tidak bisa naik dengan kampanye. Tidak bisa naik dengan wacana. Ranking hanya bisa naik dengan cara bertanding dan menang atau setidaknya meraih hasil positif. Inilah yang membuat publik merasa ada sesuatu yang tidak sinkron di tubuh kepengurusan sepak bola kita. Dampak tidak bermain. Keputusan ini punya beberapa dampak nyata. 1. Tidak dapat poin ranking. Sementara negara lain aktif mengumpulkan poin, Indonesia tidak mendapatkan apa-apa. Ini membuat posisi ranking semakin sulit naik. Tuh, mental bertanding tidak terasa. Selisih waktu tanpa laga internasional membuat pemain kehilangan momentum. 3. Chemistry tim menurun. Timnas yang sedang dibangun butuh jam terbang bersama, bukan sekadar latihan. 4. Sorotan internasional. Federasi negara lain mungkin bertanya-tanya, kenapa Indonesia tidak memanfaatkan jadwal resmi FIFA? Apa alasan PSSI? Hingga kini, tidak ada penjelasan terperinci yang benar-benar menjelaskan situasi ini secara gamblang. Spekulasi publik pun bermunculan. Kekosongan kursi pelatih kepala. Belum ada kesepakatan dengan calon lawan tanding. Masalah internal jadwal kompetisi. Persiapan jangka panjang yang belum siap diuji. Namun apapun alasannya, tanpa komunikasi terbuka, publik tetap merasa dikecewakan. Suara supporter. Supporter adalah nyawa sepak bola Indonesia. Tanpa supporter, tidak ada atmosfer. Tidak ada hiburan. Tidak ada yang memompa semangat para pemain. Di media sosial, gelombang kekecewaan mereka sangat besar. Kok negara lain bisa, kita enggak? Katanya mau naik ranking. Timnas butuh uji coba, bukan diam. Kapan sepak bola kita profesional sepenuhnya? Narasi publik jelas. Indonesia harus lebih serius jika ingin maju. Apa yang seharusnya terjadi? Jika ingin prestasi naik, ada beberapa langkah ideal. 1. Tandingi lawan yang setara atau sedikit di atas level Indonesia. 2. Buat jadwal FIFA Matchday sebagai prioritas nasional.
3. Komunikasikan perkembangan tim secara terbuka kepada publik. 4. Siapkan rencana jangka panjang yang konsisten. Sepak bola modern adalah olahraga yang menuntut perencanaan matang. Tidak ada kemajuan signifikan tanpa kontrol dan konsistensi. Keputusan melewatkan FIFA Matchday mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat besar bagi masa depan timnas Indonesia. Indonesia punya talenta. Indonesia punya dukungan publik terbesar di Asia Tenggara. Yang dibutuhkan tinggal satu hal, konsistensi. Karena tanpa konsistensi, visi besar hanya akan menjadi slogan. Semoga PSSI dan seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional bisa belajar dari kontroversi ini dan membawa sepak bola Indonesia menuju arah yang lebih baik.